Izja'al mursalun idz arsalna ibnutain. Jadi itu kisahnya dikatakan oleh Ibnu Abbas, masa antara kelahiran Rasulullah kelahiran Nabi Isa itu 569 tahun, dan itulah fatrah kata beliau dari riwayat Ibnu Jauzi. Dan antara Isa wa Muhammad arba'atun minar rasul, 4 rasul, 3 itu yang disebut dalam firman Allah, fa azazna bi thalithin, kami utus 2 kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Qala war rabi' la adri, yang keempat saya tidak tahu siapa itu. Man huwa? Fa kanat tilka sinun mi'a wa arba'ah wa thalatha sanah nubuwah wa sairu fatrah. Maka tahun-tahun itu 134 tahun kenabian, sanatun nubuwatin. Sairu sisanya itu fatrah, sisanya kosong dari Rasul. Abu Sulaiman Ad-Dimashqi mengatakan yang keempat itu wallahu alam itu Nabi Allah Khalid bin Sinan. Yang mana Rasul mengatakan qala alladzi qala fi Rasulullah nabiyyun dayya'ahu qaumuh, seorang nabi yang disia-siakan oleh kaumnya. Khalid bin Sinan yang diutus kepada, sebagian riwayat mengatakan Khalid bin Sinan ini yang diutus kepada Ashabur Rassi. Ashabur Rass disebut di Quran kalau nggak salah 2-3 kali Allah menyebut tentang Ashabur Rass. Itu mengatakan ada ahli tafsir mengatakan itulah Khalid bin Sinan yang diutus kepada Ashabur Rass. Disebut 2 kali. Satu di surah Al-Furqan, wa ada wa samuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira, dan kaum Ad, kaum Samud yang banyak telah kami hancurkan, juga ashabur rass wa qurunan baina dzalika, dan kurun generasi-generasi yang antara semua itu banyak katsiran. Surat Furqan ayat 38, juga surat Qaf ayat 12. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Tsamud. Telah mendustakan sebelum mereka para Quraisy itu, sebelum yang mendustakan engkau ya Muhammad, sudah mendustakan pada kami kaum Nuh dan ashabur rass dan Tsamud. Bagian mengatakan Khalid bin Sinan ini diutus kepada ashabur rass itu. Hanya dikubur hidup-hidup nabinya Khalid bin Sinan. Karena mendakwakan, karena di Ashabur Rasul ada pohon yang dikeramatkan, disembah pohon itu. Kemudian si Khalid bin Sinan ini berdakwah kepada kaumnya itu, sebenarnya sehingga ceritanya karena mereka malah memusuhinya, dan terakhir dikubur nabinya itu Khalid bin Sinan hidup-hidup. Kemudian Allah binasakan Ashabur Rasul. Khalid bin Sinan. Ada yang mengatakan itu yang keempat. Allah alam. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan faedahnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fatrah, pada masa fatrah, faedahnya adalah apa? Ana tahrif wa taghyir kana qad ataraf ila syara'i, bahwasanya tahrif, perubahan, penyimpangan, tahrif dan taghyir, perubahan itu sudah melanda kepada syariat yang terdahulu. Karena jauhnya masa syariat itu, panjangnya masanya, karena percampuran antara yang hak dan yang batil, ya bisul haqq bil batili, itu karena kerjaan para ahli kitab itu tadi, dan campurnya al-kadzib bis-sidq. Maka akhirnya itu menjadi uzur yang jelas bagi para makhluk untuk menyimpang dari peribadatan pada Allah SWT. Ya. Maka dan lahum ayaqul lana arafna. Karena boleh orang pada masa fatrah itu mengatakan, ya kami tahu kalau kami punya Tuhan, tapi gimana cara menyembah Tuhan itu? Kami tidak tahu. Karena syariat sudah terkontaminasi. Maka Allah utuslah Rasulullah SAW ketika sudah masa fatrah itu memanjang antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW, dan syariatnya beliau, syariat yang sempurna dan paripurna, menyempurnakan syariat-syariat terdahulu. Maka juga Quran itu juga adalah isinya adalah intisari pada kitab-kitab terdahulu. Antakulu ma ja'ana min basyir wa nadhir.
Maka Allah utus Rasulullah untuk menghilangkan uzur atau alasan itu. Jadi supaya menghilangkan alasan tadi, oh kami tidak tahu Rasulnya tidak ada. Kami tahu kamu punya Tuhan, tapi gimana kami nyembah syariatnya tidak ada. Nah, untuk supaya jangan mengatakan begitu, antakulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Jangan sampai kalian mengatakan bahwasanya tidak datang pada kami seorang membawa peringatan atau pemberi kabar gembira atau memberi peringatan. Ya. Ja'akum basyirun wa nadhir. Maka sungguh ini sekarang ini telah datang pada kalian basyir wa nadhir, itu Muhammad SAW. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu, maha kuasa ala kulli syai' atas segala sesuatu. Artinya Allah mampu untuk mengutus para rasul di waktu keperluan diutusnya para rasul itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, pengutusan para rasul ini tidak wajib bagi Allah, tapi jaiz. Boleh saja Allah mengutus, boleh juga tidak mengutus. Itu karunia Allah. Makanya Allah sebut Quran, kitab-kitab terdahulu itu hudan wa rahmah. Allah sebut wahyu-wahyu itu sebagai petunjuk dan bentuk rahmat Allah kepada manusia, sebagai bentuk rahmat wujud kasih sayang Allah. Allah berikan mereka itu para rasul dan syariat. Makanya Quran ini juga disebut sebagai rahmat, bentuk wujud rahmat Allah SWT. Jadi enggak wajib bagi Allah. Kecuali Mu'tazilah yang mengatakan wajib diutus. Terus yang mewajibkan Allah siapa? Kalau memang wajib Allah mengutus para rasul itu wajib bagi Allah, yang mewajibkan Allah itu siapa? Berarti kan dia lebih kuasa dari Allah. Ya. Jadi pengutusan rasul itu sifatnya jaiz, boleh-boleh saja. Dari segi ilmu tauhid itu bukan suatu kewajiban. Allahu a'lam bis-shawab. Kan tidak ada alasan, nanti kalau nggak tahu gimana, itu hak Allah, hak prerogatif. Allah mau nyiksa, Allah kasih pahala. Dengan dia tidak tahu pun Allah kasih pahala, itu hak prerogatif Allah. Allah nyiksa pun karena meskipun dia tidak tahu, Bapak belum diutus. Itu juga, itu hak prerogatif Allah. Walaupun Allah sudah berjanji, "Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sampai kami utus rasul. Makanya hukum para ahli fatrah itu yang perlu kita ketahui, hukum orang yang hidup di masa fatrah itu hukumnya selamat, kecuali yang betul-betul ada nas dari Rasul bahwa itu di neraka, seperti Amir bin Luhai Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Dia yang mensponsori pertama penyembahan berhala di kota Makkah. Dia yang pertama kali bawa berhala dari Syam ke Mekah, hanya disembah. Itu Amir bin Luhai, disebutkan di Bukhari. Rasul mengatakan, saya melihat, kata Rasul, saya melihat Amir bin Luhai itu terburai ususnya, membawa ususnya dibawa keliling kepada penghuni neraka. Amr bin Luhai. Padahal Amr bin Luhai itu hidup di masa fatrah karena dia sponsor kemusyrikan. Dan memang Rasul naskan itu bahwa dia di neraka. Itu nas dari Rasulullah. Nah, kecuali yang sudah dinas dari hadis, maka dia disiksa. Tapi secara umum orang ashabul fatrah itu selamat. Makanya kita berkeyakinan, apalagi bapak ibunya Rasulullah itu ahli fatrah. Paling banter mereka itu maksimalnya mereka selamat, tidak akan disiksa. Tapi warid bahwa ayah ibu Rasul SAW itu dihidupkan sehingga beriman, terutama ibunya dihidupkan bukan untuk keselamatan mereka dihidupkannya itu, tapi supaya menjadi umat Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Hakim di Mustadraknya. Dan ulama sepakat meskipun hadisnya dhaif, tapi makna hadis itu sahih secara makna, karena nggak mungkin lepas dari kudrat Allah. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu membiarkan kekasihnya kemudian tidak memuliakan bapak ibunya sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah didengarkan kelompok yang kurang kerjaan mengatakan bapak ibu Rasul katanya di neraka, la ilaha illallah. Gimana? Masa fatrah itu selamat kok, minimal masa fatrah itu selamat. Wallahu a'lam. Wa idz qala Musa liqaum yakum idhkuru ni'matallahi 'alaikum ij'al bikum anbiya'a. Maka ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, ingatlah nikmat Allah pada kalian ketika Allah utus di antara kalian para nabi. Jadi diutusnya para nabi, diutusnya syariat itu, wahyu itu tadi, itu nikmat dari Allah SWT. Namanya nikmat ya terserah Allah kan. Nikmat Allah mau beri, Allah tidak beri ya terserah. Makanya dari situ menguatkan dalil tadi bahwa pengutusan Rasul itu jaiz bagi Allah SWT, bukan wajib. Allahu a'lam bis-shawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Oh ya. Nanti dulu ya akhirnya. Baik, enggak kirim doa aja ya.